bangunan masjid mewah. Itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini itu diisi iktikaf dan nempuh jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi, oke sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sampean percaya kula bora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben ra sampean kelas ngalim kula, ben ra sampean. Maksudnya ben ra ora ati sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman puluh tahun di Mekah tidak bisa nikmati masjid haram. Bahkan pengurus masjid haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini rohana. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten kula terangno ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wis rusak, sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada napa keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini itu diisi iktikaf dan nempuh jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi, oke sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud, sumediri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid, terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah di Masjid Haram, lha iki ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa, dalamnya Nabi Sikop sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah dengan debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi gue ora tahu nopo. Ya malah jolot tuh. Musa itu model sesate tadi. Mula mawon sholat. Kalau sing alime ngene iki salat bisa maah lha dadi makmum. Kalau tu bodoh kula dadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena
bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas iku malah kedusan. Tinimbang aku jamaah nang masjid apa? Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya. Gak marem den. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor itu dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi dia nak nang pinggire wak nantang perkara. Dadi ya winali ya kadang. Udah tetep ra percaya dia lagi maksudnya nak niat uzlah itu aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung yo ora krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dari uzlah itu pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu terus ada pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus ini ngisaro karek markaan-markaan agama ini. Lalu dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi mbok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Padane terjemah, gegerin FM gak karuan. Padane terjemah, gegerin FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen wong ora ragu. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Itu bener. Nah wis sugih dikongkon haji, nek kire kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora berber. Yen Islam itu ngongkon ibadah, wa ma salatul jinna wal insa illa liya. Mboten ora ana ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ana. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Lha kok urusan barang ora tau wajib. Malah nek ben kaji susah. Mergo mesti tomak ngincer wari, malah susah. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim yo mulang. Ya sing sugih yo ana sikap haji barang. Sing marang yen apa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena sitok haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang bahaya. Kata mulang apa wong bodho mulang iki nyesatno. Nek sing bodho yen napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do uzlah ning dhuwur gunung, nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim, wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali ya solusi, mau kumpul wong kedak mulang, kedak jamaah, ya sudah bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Mus terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau umumno tenan. Nah misalnya pulau ramantau bebek tamu yang kurang ngajar tenan. Pulau ni wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji 5 mabrur. Haji mabrur rasa tuh anggar gue ikhlas terus. Mau sing suka ke ben tambah nopo? Ke sing sing kere ke ben suka kere itu mesti ra sampai. Mana aneh we. Jadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus padahal lek binten pasti biro iki sudus pat asul ustaz. Atatane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rofaroen jades ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah SAW, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini.
pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal, termasuk Said Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Ini rumahnya salah paham, rumahnya tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-pamannya Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah jenenge menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu digrogi seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi di sini bangga mereka jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah. Kok mati balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ono salat 5 waktu, secara fisik sing dinali gluyal kuyur ni sikap. Sikap itu cara kene ganggang Mekah gluyal. Kanjeng Nabi ya padha baturi wong dinali Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, itu disurani sumur-sumur. Supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik si Tinali memberemang-beremang kepengen gaya sumur, rakyat sampean yang oke. Sampai Nabi dihibur, selin, niatul mu'min, khairun amalih, niatul, apik dibang nopo. Ngakoni soal. Kan terkenal hadis niatul mukmin khairun apa? Amal. Itu dhisik nasihati Siti Ali meniat tok ora kesam. Apa ngurus Ka'bah dari tuwa ya ora kesampean. Mergo sing nguasai ya bisa. Iku rumokno tenan. Ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim. Walhasil terus Sayyidina Ali dapat saya Abbas. Lah ya lali itu kok bangga dadi Muhammad sing banggane kok. Nahnu nakil had. Kita itu wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wanak sil Ka'bah, kita itu sing makai Ka'bah. Pokoknya walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi itu salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafir kamu. Sayyidina Ali sirakoi, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita riba. Niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tiga ayat aja'al tumsikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok badino man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tauna insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh sikoyatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Wong sing iman billah wal yaumil akhir. Iku jare pangeran ditutup laes ta ora insyaallah.
Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agama darajatan indah Allah luwih dhuwur derajat. Ini ruangna tenan. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat tengkak. Ini ruangna tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj, niku namung sempat diubah Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adam Mat. Ngubahnya itu fi baiti Ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah. Wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduruk bisa dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi itu napa? Ijtar. Salah ramdana. Tradisional itu haram itu ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Ya, terus. Lah saya iso nguasai masjid. Ada yang di masjid. Ini kan sholat. Lho mboten iki ben ra kok uji-uji terus. Nek dhuwur kudu masjid omah elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Sampeyan percaya kula bora, tapi sampeyan kok orang ngaji kula ben ra sampeyan kelas ngalim kula. Ben ra sampeyan. Maksudnya ben ra ora ati sombong-sombongan. Ben nek sing dhe paham salah dilurusno. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat menikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa menikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras ambek kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Maghali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata itu kan wa annal masajida lan tak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah, maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah, maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah, kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master, posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya Pak Kapre berhubung sujud mau kagungane Allah, fala tatu ma'allahi ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini ndak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Kapre fala tatu ma'allahi ada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, mulane nek aku salat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Lah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu bisa menguasai masjid Haram. Jadi Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Total tukang juru godekne mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki coba paksa. Wes saiki kowe ora pengurus masjid, pengurus aku.
Lah pangeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lha ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci napa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lan ini awal Ka'bah ana Bani Saibah. Ora iso lho. Bejane datane glumeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi satu gerbang pengeran. Pidana, dia gerbang apa? Lah itu lucunya Kanjeng Nabi, mestinya Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestinya minimal wakil. Lalu kok kuncinya dikeno? Jika ada malih Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Wah, sahabat papan atas balik sahabat. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nanti sak niki. Lho ora saiki iki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad itu nomai teng asli Ka'bah, teng asli sofa kula nate jaga nate kula cek. Mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Dia sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedhe Wahabi niku cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena dia tersingkir kira kelar ono. Wis tersingkir dhewe. Boten benar sejarah. Lah kalau apa misalnya kita wong alim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah loro. Wis ora iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, uga kelolaan nek bojo malah loro. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa mablagha ridha wa sinatul arsy. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala wa mablagha ridha wa sinatul arsy.